Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ducinta akan menjelaskan tentang transkripsi. Enggak salah, sintesis protein. Nah, di sintesis protein ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya transkripsi dan ada yang namanya translasi. Pertama, kita masuk ke tahap transkripsi. Tahap transkripsi itu adalah proses pembuatan RNA baru dan menulis ulang pesan DNA ke RNA tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam penulisan ulang basa nitrogen DNA ke RNA itu pasangannya ada adenin dengan timin, lalu ada guanin dengan sitosin. Tetapi di basa nitrogen RNA dia di copy paste ulang, ditulis secara ulang pasangannya. Nah, di sini menjadi ini DNA-nya, ini DNA-nya, ini pasangannya. Nah, lalu ketika sudah terbentuk menjadi RNA, ini adalah RNA-nya, itu akan dikirim ke ribosom. Jadi, fungsi RNA ini sebagai messenger dari DNA ke ribosom. Makanya ada penyebutan dari mRNA. Nah, ketika sudah memasuki ribosom, tahapnya berubah menjadi tahap translasi. Nah, apa sih tahap translasi itu? Jadi, tahap translasi adalah proses pembentukan protein sesuai dengan perintah yang tertera pada mRNA. Lanjut. Nah, di sini ketika sudah terbentuk dari basa nitrogen, pembentukannya menjadi, dan di bawahnya itu helix, itu jadi nukleotida. Nah, kenapa di sini U? Nah, jadi di penulisan dari DNA ke mRNA itu adenin ke timin kan harusnya. Tetapi dalam penulisan bahasa RNA itu menjadi urasil, bukan menjadi timin. Nah, catatannya di sini yang harus kita perhatikan adalah basa nitrogen tiap codon itu bisa bervariasi. Jadi ketika ada 3 pasangan ini itu disebut dengan codon pertama, begitupun selanjutnya. Nah, tiap codon ini itu membawa pesan. Nah, pesannya itu asam amino. Bisa bermacam-macam asam aminonya. Nah, dari si mereka ini sudah membawa asam amino, itu dipasangkan lagi dengan tRNA sebagai pengirim untuk membentuk sintesis protein. Nah, ketika sudah disambungkan dengan tRNA, asam aminonya itu dia menjadi seperti ini. Basa nitrogen RNA itu adenin jadi urasil, guanin jadi sitosin, dan tiap tRNA itu mengandung basa nitrogen sesuai dengan basa nitrogen kodon yang memanggilnya. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa ketika sudah dipasangkan dengan tRNA yang di atasnya ini itu kita sebut sebagai antikodon, sedangkan yang di bawahnya itu sebagai kodon. Oke, next. Nah, ketika mereka sudah membawa asam amino, itu mereka akan dipasangkan lagi dan itu akan membentuk rantai asam amino.
Dan rantai asam amino itu bisa disebut juga dengan protein. Jadi, apa sintesis protein itu? Sintesis itu adalah membuat protein. Nah, jadi sintesis protein itu adalah proses pembuatan protein yang mencakup tahap transkripsi dan juga translasi. Mungkin sekian saja segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.